Ditalak di depan gundik suamiku percaya kebohongan anak palsu demi harta. Sampai mereka tahu aku yang punya segalanya dan balasanku menghancurkan mereka. Pagi di Jakarta selalu punya cara sendiri untuk membuat orang merasa dikejar. Oleh waktu, oleh tanggung jawab, oleh ambisi yang tak pernah benar-benar kenyang. Di lantai paling atas sebuah gedung yang berdiri tenang di antara rimbun pepohonan kota, Kalista menatap kaca jendela lebar yang memantulkan bayangannya sendiri. Ia tidak terlihat seperti pemilik kerajaan bisnis di mata kebanyakan orang. Rambutnya hanya diikat rapi, blus polos berwarna lembut dipadu celana bahan, tanpa perhiasan mencolok. Bahkan jam tangan di pergelangannya pun terlihat sederhana. Padahal nilainya bisa setara 1 unit mobil baru. Kalista memang begitu. Ia memilih tidak terlihat. Dari meja kerja minimalis, ia mengambil map tipis berisi laporan harian. Di sampulnya tercetak logo yang hanya diketahui orang-orang tertentu, Kalista Farms Group. Logo itu bukan sekadar simbol perusahaan, tapi juga semacam warisan yang menempel seperti takdir di pundaknya. "Bu, mobil sudah siap," ujar seorang perempuan paruh baya di ambang pintu. Suaranya hangat, sopan, dan penuh kehati-hatian. Kalista menoleh dan tersenyum kecil. "Terima kasih, Mbak Rani. Hari ini kita ke Senopati dulu." Mbak Rani mengangguk. Ia bukan sekadar asisten rumah tangga, tapi satu dari sedikit orang yang tahu siapa Kalista sebenarnya. Ia tahu Kalista bukan istri seorang direktur biasa. Ia tahu Kalista adalah pewaris tunggal dari grup bisnis yang restoran dan resortnya tersebar di titik-titik paling mahal di Jakarta. Kalista mengambil tasnya dan berjalan keluar. Langkahnya tenang, namun dalam kepalanya berbaris daftar yang rapi. Inspeksi resto, cek operasional, pertemuan singkat dengan manajer, lalu pulang sebelum Mohan pulang kerja. Ia selalu pulang lebih dulu. Bukan karena takut, tapi karena ingin rumah terasa seperti rumah, bukan seperti ruang rapat. Di perjalanan, mobil melaju pelan melewati jalanan yang mulai ramai. Kalista menatap keluar, melihat orang-orang dengan mimpi mereka masing-masing. Ia mengenal dunia ini lebih dari yang orang kira. Dunia di mana senyum bisa punya harga, dan pujian bisa menjadi jebakan. Ketika mobil memasuki area parkir sebuah restoran berkonsep resort mini yang tersembunyi di balik pagar hijau, udara terasa sedikit berbeda. Ada wangi kayu, rempah, dan sesuatu yang membuat orang seperti lupa bahwa di luar sana klakson saling sahut. Calaterra, begitu nama tempat itu. Salah satu restoran mewah yang menjadi pembicaraan, tapi jarang orang tahu siapa pemiliknya. Bahkan sebagian staf di dalamnya pun hanya mengenal pemilik sebagai sosok yang datang sesekali, melihat dari jauh, dan tidak pernah menuntut dihormati berlebihan. Kalista turun dari mobil dan menyapa satpam yang berjaga. "Pagi, Pak." "Pagi, Bu," jawab satpam itu, menunduk sopan. Ia memanggil Kalista, "Bu," seperti memanggil pelanggan tetap, bukan seperti memanggil bos besar. Kalista menyukai itu. Ia berjalan masuk, melewati lorong kayu dan deretan tanaman tropis yang ditata seolah pengunjung sedang liburan. Manajer resto, seorang pria muda bernama Evan, sudah menunggu di dekat bar. "Selamat pagi, Bu Kalista," sapa Evan pelan, diucapkan seperti rahasia. Kalista menepuk ringan bahunya. "Jangan terlalu formal. Aku cuma mau lihat operasional hari ini. Ada keluhan?" Evan menggeleng cepat. "Sejauh ini aman. Reservasi penuh sampai weekend. Ada beberapa permintaan khusus dari tamu VIP, tapi tim sudah siap." Kalista mengangguk. Ia menyusuri area makan, memeriksa tata letak meja, pencahayaan, hingga cara staf menyapa tamu. Ia tidak mencari kesalahan, ia mencari rasa. Sebab bisnisnya bukan sekadar menjual makanan, tapi menjual pengalaman. Di sudut ruangan, dua staf baru sedang berbincang pelan. Salah satunya berbisik, katanya pemilik Kalista Farms Group itu misterius, ya? Yang lain terkekeh.
Iya, katanya jarang muncul. Tapi kalau muncul, standar langsung naik semua. Katanya perfeksionis. Kalista menahan senyum. Ia menoleh sejenak ke arah mereka, lalu berpura-pura mengamati susunan bunga. Ia tidak ingin dipuja. Ia hanya ingin semua berjalan benar. Setelah 1 jam, Kalista duduk di ruang kecil di belakang, ruang rapat sederhana yang tidak banyak diketahui pelanggan. Evan menyodorkan laporan pemasukan dan rencana menu baru. Menu ini menarik, kata Kalista, menunjuk salah satu halaman. Tapi pastikan bahan bakunya konsisten. Jangan sampai kualitas turun kalau pemasok telat. Siap, Bu. Kalista menutup map dan berdiri. Aku harus pulang sebelum siang. Sampaikan ke tim, kerja mereka bagus. Jangan kendor. Evan mengangguk antusias. Siap. Kalista keluar dengan langkah ringan, kembali menjadi sosok yang terlihat biasa. Namun begitu ia duduk di mobil, ponselnya bergetar. Nama di layar, Mohan. Kalista mengangkatnya dengan cepat. Halo. Suara Mohan terdengar agak terburu-buru, seperti sedang berjalan. Kamu di rumah? Belum. Baru selesai keluar sebentar, jawab Kalista, senatural mungkin. Oh, nanti aku pulang agak telat. Ada meeting sama klien, kata Mohan. Kalista menatap jalan di depan, menahan jeda sepersekian detik yang tak terlihat. Meeting jam berapa? Ya, sampai malam lah. Jangan tungguin, kamu tidur duluan aja. Suara Mohan terdengar seperti mengunci percakapan sebelum Kalista sempat bertanya lebih banyak. Baik, ujar Kalista lembut. Hati-hati di jalan. Telepon ditutup. Kalista menatap layar ponselnya beberapa detik, lalu mematikan layar. Ia tidak marah. Ia hanya mencatat. Belakangan ini, meeting menjadi kata yang terlalu sering keluar dari mulut Mohan. Dan kata itu, bagi orang lain, mungkin terdengar normal. Tapi bagi Kalista, yang terbiasa membaca laporan, membaca angka, membaca manusia, itu terdengar seperti repetisi yang menutupi sesuatu. Mobil bergerak kembali. Kalista pulang, menata rumah, memastikan makan malam tetap ada walau Mohan sering tak pulang tepat waktu. Ia melakukan semua itu tanpa keluhan, karena ia pernah percaya, kesibukan suaminya adalah bagian dari tanggung jawab. Mohan bekerja sebagai direktur di salah satu perusahaan dalam jaringan Kalista Farms Group. Kalista sendiri yang dulu mendorongnya masuk, bukan karena nepotisme, tapi karena ia melihat Mohan punya ambisi dan kecerdasan. Kalista ingin suaminya merasa mampu berdiri, merasa punya pencapaian yang layak dibanggakan. Namun ada satu hal, Mohan tidak pernah tahu, bahwa perusahaan yang ia pimpin itu sesungguhnya berada dalam genggaman Kalista. Kalista menjaga itu rapat-rapat, bukan karena ingin menguji Mohan, tapi karena ia ingin dicintai sebagai Kalista, bukan sebagai harta. Malamnya, rumah terasa terlalu sunyi. Jam dinding berdetak pelan seperti mengingatkan bahwa waktu berjalan, meski orang-orang memilih berbohong. Kalista duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Di meja ada 2 cangkir teh. Satu masih utuh. Ia menunggu tanpa gelisah. Tapi ada sesuatu yang mengganggu sejak siang. Insting. Pukul 10 malam, ponselnya kembali bergetar. Bukan dari Mohan. Nomor tak dikenal. Kalista menatap layar sejenak, lalu menggeser untuk membuka pesan. Hanya 1 kalimat. Kasihan, Bu. Ada yang harus Bu lihat. Di bawahnya, terlampir sebuah foto. Kalista membukanya, dan dunia di sekelilingnya seperti melambat. Foto itu tidak terlalu jelas. Diambil dari jauh, mungkin dari balik tanaman atau dari dalam mobil. Namun cukup jelas untuk mengenali sosok tinggi dengan kemeja rapi, dan cara ia mencondongkan badan pada seorang perempuan di sampingnya. Perempuan itu berambut panjang, berpakaian kantor, dan tertawa dengan cara yang terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja.
Kalista mengenali punggung itu. Ia mengenali garis bahu itu. Ia mengenali cara tangan itu bergerak. Itu Mohan. Kalista tidak menjatuhkan ponselnya. Ia tidak menjerit. Ia tidak menangis. Ia hanya menarik napas, pelan, dalam, seperti seseorang yang baru saja membaca laporan kerugian, lalu mulai memikirkan strategi. Ia memperbesar foto itu sekali lagi. Dan di sudut kecil gambar, tertera papan nama tempat, sebuah hotel butik yang cukup terkenal di pusat kota. Kalista menatapnya lama. Lalu ia menutup layar. Kalista berdiri, berjalan ke jendela, menatap Jakarta yang gemerlap. Jadi, ini, bisiknya, hampir tak terdengar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Kalista tidak menunggu suaminya pulang. Pagi setelah foto itu datang, Kalista tetap bangun seperti biasa. Ia tetap merapikan tempat tidur, menyiapkan sarapan, memastikan rumah tidak terlihat seperti rumah orang yang baru saja disambar petir. Bahkan Mbak Rani yang sudah puluhan tahun mengenal Kalista pun sempat mengerutkan kening, karena terlalu tenang. Kalista bukan tidak merasakan apa-apa. Retaknya ada. Nyeri itu nyata. Tapi ia juga tahu, ada dua cara menghadapi pengkhianatan, meledak atau mengamati. Dan Kalista sudah terlalu lama hidup di dunia bisnis untuk memilih yang pertama. Saat Mbak Rani menaruh sepiring roti panggang di meja, Kalista duduk, menuang teh hangat, lalu membuka ponselnya. Bukan untuk mengirim pesan marah, melainkan membuka catatan kecil yang ia simpan dalam kepala, ia pindahkan ke nyata. Jam Mohan pulang belakangan ini. Alasan? Meeting klien. Lokasi tak pernah jelas. Bau parfum asing. Ponsel selalu miring. Tak lagi ditaruh sembarangan. Kalista menatap itu, lalu mengetik satu pesan singkat ke Evan. Van, hari ini ada reservasi atas nama Mohan atau tamu penting dari kantor. Jawaban Evan datang tidak sampai 5 menit. Ada. Bu, reservasi jam 7 malam. Atas nama Pak Mohan. Minta meja agak privat. Kalista membaca pesan itu tanpa perubahan ekspresi. Namun di dalam kepalanya, ada sesuatu yang menyatu. Foto semalam. Hotel butik. Lalu sekarang, reservasi privat di Kalaterra. Ia menarik napas pelan. Kalista menutup ponsel, menyesap teh. Rasa hangatnya tidak menghangatkan apapun di dalam dada. Tapi ia tetap tenang. Ketika ponselnya kembali bergetar, kali ini nama Mohan muncul di layar. Kalista menjawab seperti biasa. Pagi, suara Mohan terdengar cepat, terlalu ringan. Pagi, balas Kalista. Aku berangkat dulu ya. Banyak yang harus disiapin. Nanti malam ada dinner sama klien. Jadi aku pulang agak telat lagi. Kalista menatap lurus ke arah meja. Dinner di mana? Mohan tampak ragu sepersekian detik. Terlalu singkat untuk orang awam, tapi tidak untuk Kalista. Di luar, tempat yang biasa dipakai meeting. Baik, jawab Kalista lembut. Kerja yang bagus. Ya. Ya dong. Mohan tertawa kecil. Udah ya. Telepon ditutup. Kalista meletakkan ponselnya pelan, seolah benda itu rapuh. Mbak Rani memperhatikan dari pintu. Bu, apa ada yang terjadi? Tanyanya, hati-hati. Kalista menoleh. Senyum tipisnya muncul. Namun kali ini bukan senyum hangat. Lebih mirip garis di wajah yang menyembunyikan badai. Tidak apa-apa, Mbak. Aku cuma mau memastikan sesuatu. Menjelang sore, Kalista berangkat lebih dulu ke Kalaterra tanpa memberitahu siapapun kecuali Evan. Tidak ada rencana dramatis. Tidak ada niat membuat keributan. Ia hanya ingin melihat kebenaran dengan mata sendiri. Foto bisa dimanipulasi. Gosip bisa dibesar-besarkan. Tapi kenyataan tidak pernah bisa disangkal. Di Kalaterra, suasana sudah mulai ramai. Lampu-lampu kuning hangat menyorot meja-meja kayu.
menari di permukaan gelas. Para pelayan bergerak cepat namun rapi. Musik lembut mengalun, cukup untuk membuat orang lupa bahwa mereka sedang berada di Jakarta. Evan menyambutnya di sisi bar. "Bu, meja yang Pak Mohan pesan itu di area gazebo belakang. Privat." Kalista mengangguk. "Aku tidak mau ada yang ikut campur. Aku hanya mau lewat." "Baik, Bu," jawab Evan dengan tatapan cemas. Kalista melangkah ke lorong yang mengarah ke taman belakang. Daun-daun besar menghalangi pandangan dari area utama. Di ujung lorong, ada deretan gazebo kecil dengan tirai tipis. Dari luar, tempat itu terlihat romantis, dan memang sering dipakai untuk pasangan yang ingin suasana lebih tenang. Kalista memperlambat langkahnya ketika mendekati gazebo nomor 3, yang tirainya sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihatnya. Mohan duduk santai, kemeja lengannya digulung sedikit, tertawa lepas seperti orang yang sedang menang. Di seberangnya duduk seorang perempuan dengan rambut panjang tertata rapi, blazer tipis yang membuatnya tampak profesional. Tapi cara ia mencondongkan tubuh ke arah Mohan jauh dari profesional. Perempuan itu menaruh tangan di atas tangan Mohan. Mohan tidak menepis. Malah, ia membalas. Menutup tangan perempuan itu dengan tangannya sendiri. Kalista merasakan napasnya berhenti sesaat. Ada bagian di dalam dirinya yang ingin menabrak tirai itu, melemparkan semua yang ada di meja, dan menjerit, "Apa kamu lupa aku istrimu?" Tapi Kalista tidak melakukan itu. Ia menarik napas sekali, lalu melangkah masuk, pelan, tegas. Tirai bergeser. Mohan menoleh lebih dulu, dan wajahnya berubah. Tawa yang tadi lepas seketika membeku. Mata yang tadi berbinar mendadak seperti orang yang baru saja tertangkap basah. "Kalista?" Suara Mohan serak. "Kamu? Ngapain di sini?" Perempuan di seberangnya menegakkan punggung, lalu menatap Kalista dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapan yang berani. Tidak ada rasa bersalah. Bahkan ada sinis yang disembunyikan di balik senyum tipis. Kalista menatap mereka bergantian. Suaranya tetap tenang. "Aku cuma mau makan." Ternyata, malah dapat tontonan. Mohan berdiri tergesa, kursinya bergeser. "Ini bukan seperti yang kamu pikir." Kalista mengangkat tangan pelan, menghentikan kalimatnya. "Kalau begitu, jelaskan. Siapa dia?" Perempuan itu tidak menunggu Mohan menjawab. Ia berdiri, lalu mengulurkan tangan dengan percaya diri. "Halo, Bu Kalista. Saya Raisa, sekretaris Pak Mohan." Kalista tidak menyambut tangan itu. Ia hanya menatapnya tanpa emosi. "Sekretaris?" ulang Kalista, pelan. "Oh." Mohan menelan ludah. "Kita cuma bahas kerjaan, Kalista. Kamu jangan lebay." Kalista menatap tangan Raisa yang tadi berada di atas tangan Mohan. Lalu menatap Mohan lagi. "Bahas kerjaan pakai pegangan tangan?" tanya Kalista, datar. Raisa tersenyum, lalu menghela napas seolah dirinya pihak yang disudutkan. "Bu, jangan salah paham. Kami memang dekat karena Kalista jarang ada buat Pak Mohan. Pak Mohan butuh seseorang yang mengerti dia." Kalista menoleh, menatap Raisa lebih tajam. "Aku tidak bertanya pendapatmu. Aku bertanya pada suamiku." Mohan mengusap rambutnya frustasi. "Kamu tuh, selalu begitu. Selalu merasa paling benar. Aku capek, Kalista. Kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Dengan? Apalah itu? Aku di kantor sendirian menghadapi tekanan." Kalista menahan senyum getir. Ia hampir ingin tertawa mendengar kalimat itu, karena ia tahu tekanan seperti apa di kantor itu. Karena kantor itu berdiri karena dirinya. Tapi ia tetap menahan. "Aku sibuk?" tanya Kalista pelan. "Atau kamu sibuk mencari alasan supaya pengkhianatanmu terlihat wajar?" Mohan memalingkan wajah, lalu menatap kembali dengan tatapan menantang. "Aku bukan mau cari alasan.
Aku butuh dihargai. Raisa maju setengah langkah. Suaranya mendadak lembut, dibuat-buat. Bu Kalista, saya tidak mau merusak rumah tangga. Tapi, saya juga tidak bisa bohong. Kalista menatapnya. Bohong soal apa? Raisa menelan ludah, lalu meletakkan telapak tangan di perutnya yang sebenarnya masih tampak rata. Namun ia menekan blazer seolah-olah sedang melindungi sesuatu. Saya hamil. Kalimat itu jatuh di udara seperti batu besar. Mohan seketika menatap Raisa, lalu Kalista. Ada kepanikan, ada kebanggaan aneh, ada rasa bersalah yang coba ia tutupi dengan wajah keras. Kalista tidak bergerak, tidak jatuh, tidak menangis. Ia hanya menatap Raisa. Hamil? Ulang Kalista, datar. Raisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca, air mata yang datang terlalu cepat untuk terlihat tulus. Iya, Bu. Dan, ini anak Pak Mohan. Mohan menarik napas, lalu menegakkan dada, seolah-olah ia baru saja diberi alasan untuk menjadi laki-laki bertanggung jawab. Kamu dengar sendiri, kan? Mohan berkata tajam pada Kalista. Aku harus bertanggung jawab. Aku nggak bisa pura-pura. Aku nggak bisa. Kalista menatap Mohan tanpa berkedip. Jadi kamu memilih dia? Mohan menghela napas keras. Kamu mau aku gimana? Anak itu, darahku. Kalista memandang Raisa sekali lagi. Apa buktinya? Raisa buru-buru merogoh tasnya, mengeluarkan selembar foto USG yang dimasukkan dalam plastik bening. Ia menunjukkannya dengan tangan sedikit gemetar yang entah karena drama atau ketakutan. Ini, kata Raisa. Saya sudah periksa. Kalista melihat sekilas. Ia tidak merebut. Ia tidak menghitung detail. Namun satu hal langsung terasa. Kertas itu terlihat terlalu baru, terlalu bersih, seperti baru dicetak beberapa jam lalu. Kalista mengembalikan tatapannya pada Mohan. Dan kamu percaya begitu saja? Mohan membentak, membuat beberapa kepala dari meja lain menoleh. Kenapa kamu selalu curiga? Kamu pikir semua orang sebusuk pikiran kamu? Kalista terdiam. Bukan karena takut. Karena ia sedang melihat wajah suaminya berubah menjadi orang asing. Raisa menambahkan dengan suara lirih tapi sengaja dibuat terdengar, Pak, jangan marah. Saya bisa pergi kalau Bu Kalista tidak terima. Kalimat itu justru membuat Mohan semakin keras. Tidak, kamu jangan pergi, kata Mohan, lalu menatap Kalista seolah-olah Kalista pengganggu. Yang harus pergi itu kamu. Kalista menahan napas. Mohan? Mohan menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara yang cukup keras untuk terdengar oleh pelayan yang lewat. Aku talak kamu. Kalimat itu seperti pisau. Bukan hanya karena artinya, tapi karena tempatnya. Cara ia mengucapkannya. Dan siapa yang menyaksikan? Raisa, yang berdiri di sisi Mohan seperti pemenang. Kalista merasakan sesuatu yang dingin mengalir dari dadanya sampai ujung jari. Namun ia tetap berdiri tegak. Beberapa detik hening. Mohan menelan ludah, lalu seperti ingin menambah luka itu supaya terasa final. Mulai sekarang kita selesai. Kamu balik ke rumah, ambil barang kamu. Jangan bikin ribut. Aku nggak mau kamu ganggu Raisa. Kalista menatap Mohan lama. Lama sekali. Sampai Mohan terlihat tidak nyaman, tapi masih memasang wajah sok kuat. Lalu Kalista berkata, pelan, sangat pelan, namun setiap kata terdengar jelas. Baik. Hanya itu. Tidak ada tangisan. Tidak ada teriakan. Tidak ada adegan memohon. Kalista merapikan tasnya, menoleh sekali lagi pada Raisa. Senyum tipis muncul di bibir Kalista. Bukan senyum kalah. Senyum orang yang baru saja memastikan musuhnya benar-benar ada. Kalista berbalik dan berjalan keluar dari gazebo itu. Langkahnya tetap anggun,
Seolah-olah ia baru selesai makan malam biasa, bukan baru saja diceraikan di depan Gundi. Di lorong taman, Evan berdiri cemas. Bu. Kalista menatapnya sebentar. Evan, pastikan semua tamu tetap nyaman. Jangan ada keributan. Evan menelan ludah. Baik, Bu. Kalista berjalan terus, keluar dari Kalatera, masuk ke mobil tanpa tergesa. Begitu pintu tertutup, barulah ia membiarkan dirinya menghembuskan napas panjang. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena lemah, tapi karena menahan terlalu banyak. Mbak Rani menoleh dari kursi depan. Bu? Kalista menatap lurus ke depan, suara nyaris bisik. Mereka pikir aku tidak punya apa-apa. Ia mengambil ponselnya. Mengetik satu nomor yang jarang ia hubungi kecuali untuk hal-hal serius. Pihak yang hanya bekerja untuk satu nama. Tak lama, sebuah pesan masuk sebagai balasan dari orang kepercayaannya. Bu, kalau Ibu siap, struktur kepemilikan perusahaan bisa kita buka kapan saja. Kalista menatap pesan itu lama, lalu menutup ponsel dengan pelan. Rumah yang biasanya terasa hangat mendadak menjadi asing. Kalista masuk tanpa menyalakan lampu besar. Ia hanya menyalakan lampu dinding yang redup, cukup untuk menerangi koridor dan bayangan dirinya sendiri di cermin dekat tangga. Bayangan itu tampak sama seperti kemarin. Rambut rapi, wajah tenang, padahal di dalam dada, ada sesuatu yang seakan dipatahkan lalu dipaksa berdiri lagi. Mbak Rani mengikuti dari belakang, menahan tanya yang menumpuk di ujung lidah. Bu, Pak Mohan bilang apa tadi? Akhirnya Mbak Rani berani bertanya, pelan. Kalista menaruh tasnya di meja foyer, lalu melepas sepatu dengan gerakan tertib. Dia menolak. Hanya 2 kata. Tapi cukup membuat Mbak Rani menutup mulutnya dengan tangan. Mata perempuan itu berkaca-kaca. Ya Allah, Bu. Kalista menoleh. Mbak, jangan nangis. Belum waktunya. Bu bisa bicara begitu? Mbak Rani berusaha menahan suara. Itu suami Ibu. Kalista memandang lurus, tak ada air mata jatuh. Namun sorot matanya berubah, bukan menjadi tajam penuh dendam, melainkan jernih seperti kaca. Seolah ia baru saja memutuskan sesuatu. Justru karena itu suamiku, aku harus tetap waras, katanya pelan. Kalau aku hancur sekarang, mereka menang. Mbak Rani terdiam. Ia melihat Kalista berjalan ke ruang kerja kecil di sudut rumah. Ruang yang jarang dipakai Mohan, ruang yang berisi rak dokumen, laptop, dan brankas kecil yang selalu terkunci. Kalista menutup pintunya, menyalakan lampu meja, lalu duduk. Di atas meja ada bingkai foto pernikahan mereka. Senyum Kalista di foto itu tampak hangat, polos, seolah dunia hanya punya satu warna, percaya. Kalista menatap foto itu cukup lama sampai dadanya terasa sesak. Tapi ia tidak menyentuhnya. Ia hanya menarik napas panjang, lalu mengambil ponsel. Nomor yang tadi ia hubungi kembali ia tekan. Kali ini, ia menunggu nada sambung lebih lama sebelum suara seorang pria terdengar di seberang. Bu Kalista. Pak Arman. Suara Kalista tenang. Saya butuh Anda datang besok pagi. Ke rumah. Ada jeda. Seperti orang yang bisa membaca situasi dari cara seseorang menyebut namanya. Baik, Bu. Jawab Pak Arman singkat. Jam berapa? Pukul 9. Kalista menatap jam dinding. Bawa juga tim legal. Siap, Bu. Kalista menutup telepon, lalu menatap layar ponselnya kosong beberapa detik. Ia tidak suka berperang. Ia hanya dipaksa. Dan ketika Kalista dipaksa, ia tidak akan kalah. Pagi berikutnya, rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah biasa. Suasana berubah menjadi seperti ruang rapat, tanpa suara gaduh, tapi penuh ketegasan yang rapi. Pak Arman datang tepat waktu. Usianya sekitar 50, rambutnya rapi, jasnya sederhana tapi jelas mahal.
Ia adalah orang lama dalam Kalista Farms Group, bukan pegawai biasa. Ia adalah orang yang tahu semua struktur kepemilikan, aset tersembunyi, dan cara melindungi sesuatu tanpa membuat orang tahu bahwa sesuatu itu ada. Di belakang Pak Arman, ada dua orang lain. Seorang perempuan muda berkacamata dengan map tebal, dan seorang pria dengan laptop yang sudah terbuka bahkan sebelum duduk. Kalista mempersilakan mereka masuk ke ruang kerja. Bu, Pak Arman memulai setelah semua duduk. Saya dapat pesan Anda tadi malam. Saya perlu tahu, ini soal pribadi, atau? Kalista menyilangkan tangan di atas meja. Dua-duanya. Ia menatap perempuan berkacamata itu. Ibu siapa? Bu Livia, Bu, jawab perempuan itu sopan. Pengacara keluarga. Kalista mengangguk. Baik, saya tidak akan bertele-tele. Mohan menalak saya di depan sekretarisnya. Perempuan itu mengaku hamil anak Mohan. Pak Arman tak menunjukkan ekspresi kaget, tapi sorot matanya berubah dingin. Saya mengerti. Kalista menggeser sebuah folder tipis ke tengah meja. Saya ingin perceraian diproses secepat mungkin secara hukum. Tapi sebelum itu, saya mau aset saya aman. Bu Livia membuka folder itu dan mulai membaca cepat. Aset yang atas nama ibu, sebagian besar aman. Tapi ada beberapa hal yang perlu dicek. Akses Mohan ke akun perusahaan, wewenang tanda tangan, dan Kalista menyela pelan. Dan posisi dia di perusahaan. Pak Arman mengangguk. Bu, Mohan direktur operasional di salah satu unit besar. Kalau Anda gerakan sistem sekarang, itu bisa mengguncang kantor. Kalista menatapnya. Saya tidak mau mengguncang. Saya mau mengunci. Pak Arman menatap Kalista sejenak, lalu berkata lebih pelan. Artinya, Anda ingin semua berjalan halus. Tidak ada yang mencurigai bahwa pemilik sebenarnya adalah Anda. Kalista mengangguk. Ia tidak mau Mohan sadar lebih awal. Ia ingin Mohan merasa aman dulu. Merasa menang dulu. Karena orang yang merasa menang biasanya membuat kesalahan lebih besar. Bu Livia menutup folder dan menatap Kalista. Bu, saya sarankan, kita amankan akses, dan kita kumpulkan bukti. Termasuk bukti perselingkuhan. Untuk posisi Anda. Kalista menatap lurus. Saya tidak mau menang karena rumor. Saya mau menang karena fakta. Pria yang memegang laptop, Pak Dimas, bicara pertama kali sejak datang. Akses digital Mohan di perusahaan bisa dibatasi lewat sistem tanpa menimbulkan alarm, Bu. Tapi perlu otorisasi tingkat atas. Kalista mengangkat dagu sedikit. Otorisasi tingkat atas itu saya. Ada jeda kecil di ruangan itu. Meski mereka semua sudah tahu siapa Kalista, setiap kali ia menyatakan itu dengan tenang, tetap terasa seperti deklarasi. Kalista melanjutkan, namun jangan dilakukan dulu. Saya ingin Mohan tetap merasa punya kontrol. Saya hanya ingin, semua siap ketika saya menarik rem. Pak Arman mengangguk pelan. Saya paham. Kalista menyandarkan punggungnya, menatap map-map di meja. Sekarang, saya ingin tahu satu hal. Sekretarisnya, namanya Raisa. Pak Arman mengerutkan kening. Raisa, saya pernah dengar. Masuk sekitar beberapa bulan lalu. Rekrutmen lewat HR biasa. Kalista mengetuk meja pelan. Saya mau background check. Diam-diam. Tanpa jejak. Pak Arman menatap Kalista, lalu mengangguk tegas. Baik, Bu. Bu Livia menambahkan, dan soal kehamilan, Bu, kita harus hati-hati. Kalau itu klaim palsu, akan ada celah hukum. Kalau itu benar tapi bukan anak Mohan, kita butuh bukti medis yang sah. Kalista menatapnya tanpa ragu. Saya tidak akan menuduh tanpa bukti. Tapi saya mencium sesuatu yang janggal. Mbak Rani yang sedari tadi berdiri di dekat pintu menahan napas. Kalista menoleh padanya. Mbak Rani,
Tolong siapkan kopi untuk mereka. Baik, Bu, jawab Mbak Rani dengan tangan gemetar. Kalista kembali menatap orang-orang di mejanya. Satu hal lagi. Mohan belum tahu saya pemilik Kalista Farms Group. Dan saya ingin tetap begitu sampai saya bilang. Pak Arman dan Bu Livia mengangguk serempak. Mereka tahu, ini permainan besar. Setelah rapat singkat itu selesai, mereka pergi dengan membawa tugas masing-masing. Ruang kerja kembali sunyi. Kalista berdiri, berjalan ke jendela, menatap halaman rumah yang hijau. Udara pagi terasa bersih, tapi dadanya masih penuh. Ia menutup mata sebentar, lalu membuka mata lagi, dan memutuskan, ia tidak akan menjadi korban. Di sisi lain kota, di kantor yang menjadi kebanggaan Mohan, suasana pagi itu ramai seperti biasa. Orang berlalu lalang, membawa laptop dan berkas, mengejar deadline dan target. Mohan masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tidak tampak seperti pria yang baru mengakhiri pernikahan semalam. Justru terlihat lega, seolah ia baru saja melepaskan beban. Raisa sudah menunggu di meja sekretaris, memakai dress kantor yang sedikit lebih ketat dari standar, dengan riasan yang membuatnya terlihat segar dan terlalu percaya diri. Begitu melihat Mohan, ia tersenyum manis. Pagi, Pak. Mohan mengangguk singkat. Pagi. Raisa berdiri, menghampiri dengan langkah pelan, lalu berbicara dengan suara lembut yang hanya bisa didengar Mohan. Semalam, Bu Kalista tidak buat masalah lagi, kan? Mohan menghela napas, mencoba terlihat tegas. Dia cuma diam. Raisa memegang lengan Mohan, seolah memberi dukungan. Bagus. Berarti dia tahu diri. Kata itu, tahu diri, membuat Mohan merasa dirinya benar. Mohan tidak sadar bahwa Raisa sedang menanamkan sesuatu, bahwa Kalista adalah pihak yang kalah. Mohan masuk ke ruangannya. Raisa mengikuti, membawa agenda rapat. Pak, kata Raisa sambil meletakkan map. Saya sudah pikirkan soal masa depan. Mohan menatapnya. Masa depan apa? Raisa menunduk, memainkan perannya. Maksud saya takut kalau nanti orang kantor memandang saya buruk. Saya hamil, Pak. Saya butuh kepastian. Mohan memijat pelipis. Kepastian apa? Raisa mengangkat wajahnya. Matanya dibuat berkaca-kaca. Saya butuh status. Saya tidak mau anak saya lahir tanpa ayah yang jelas. Dan, saya juga butuh jaminan. Mohan mengerutkan kening. Jaminan? Raisa menelan ludah. Rumah, mobil, dan mungkin posisi yang lebih aman. Orang-orang akan menghormati saya kalau saya bukan hanya sekretaris. Mohan terdiam. Kalista tidak pernah menuntut seperti itu. Kalista tidak pernah meminta rumah atau mobil, karena Kalista sudah memilikinya tanpa harus meminta. Namun di telinga Mohan, tuntutan Raisa terdengar seperti kewajaran. Seperti pengorbanan yang harus ia bayar sebagai tanggung jawab. Baik, ujar Mohan akhirnya, lebih karena ego daripada cinta. Kita atur. Raisa tersenyum tipis. Senyum yang cepat hilang, disembunyikan kembali jadi air mata. Terima kasih, Pak, katanya, lalu melangkah keluar. Begitu pintu tertutup, Raisa menarik napas panjang. Di koridor, ia mengetik pesan cepat ke seseorang di ponselnya. Nama kontak itu tidak terlihat jelas. Hanya satu kalimat. Dia sudah percaya. Tinggal tahap berikutnya. Sore itu, Kalista duduk di mobil di parkiran sebuah gedung lain. Bukan gedung kantornya, bukan gedung perusahaan Mohan. Gedung itu adalah salah satu kantor administrasi yang mengurus dokumen aset. Kalista baru selesai mengurus sesuatu. Mengunci beberapa akses penting yang selama ini ia biarkan longgar demi kepercayaan. Mbak Rani menatapnya dari samping. Bu, apa kita benar-benar tidak akan bilang ke Pak Mohan siapa ibu sebenarnya? Biar dia kapok.
Kalista menatap jalanan di depan. Kalau aku bilang sekarang, dia akan takut. Lalu dia akan berhenti membuat kesalahan. Mbak Rani menelan ludah. Kalista melanjutkan, suaranya dingin tapi tetap lembut. Aku tidak butuh dia takut. Aku butuh dia jatuh oleh perbuatannya sendiri. Mobil melaju pelan. Kalista membuka ponsel. Ada pesan masuk dari Pak Arman. Bu, kami mulai cek Raisa. Ada beberapa ketidaksesuaian data. Saya akan kirim detail setelah lengkap. Kalista membacanya 2 kali. Ketidaksesuaian data. Instingnya tidak salah. Ia menutup ponsel, lalu memejamkan mata sebentar. Di dalam dadanya, bukan lagi patah, melainkan sesuatu yang mulai terbentuk, rencana. Malamnya, ketika Kalista sampai rumah itu kembali sunyi. Mohan belum pulang. Dan mungkin tidak akan pulang. Kalista berdiri di depan lemari, membuka pintu, lalu melihat deretan baju Mohan yang masih tergantung rapi. Ia memegang satu kemeja Mohan, kemeja yang dulu sering ia setrika sendiri. Tangannya berhenti di sana sejenak. Lalu ia melepaskannya. Ia menutup lemari, lalu berjalan ke meja ruang tamu. Di sana, ia mengambil sebuah buku catatan kecil, yang biasa ia pakai untuk mencatat ide bisnis. Kali ini, ia menulis hal lain. Nama, Raisa. Motif, uang, status. Senjata, kehamilan. Titik lemah, bukti medis, jejak masa lalu. Kalista berhenti menulis. Matanya menatap kata, kehamilan, lama. Ia menutup buku catatan itu pelan. Kalau kamu bohong, bisiknya. Bukan ancaman kosong. Bukan amarah meledak-ledak. Melainkan keputusan. Kalista mengambil ponselnya sekali lagi dan membuka galeri. Foto semalam di Kalaterra masih ada. Ia menatap foto itu, lalu menyimpannya ke folder khusus bernama Bui. Kalista menaruh ponsel di meja, berdiri, dan menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Perempuan di pantulan itu masih terlihat sederhana. Masih terlihat tenang. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda. Hari-hari setelah talak itu berjalan seperti 2 dunia yang dipaksa berputar dalam satu kota yang sama. Di rumah, Kalista menjadi lebih sunyi. Bukan sunyi yang lemah, melainkan sunyi yang sedang menghitung. Ia tetap melakukan hal-hal yang sama. Mengurus jadwal, meninjau bisnis, membaca laporan. Bedanya, kini ia tidak lagi menaruh ruang di hatinya untuk menunggu seseorang pulang. Di kantor, Mohan justru berjalan dengan langkah lebih keras. Seolah ia baru saja memutus rantai yang menahan. Seolah ia pemenang dari sebuah perpisahan yang ia kira hanyalah soal hati. Padahal Kalista tahu, di belakangnya ada rantai hukum, aset, jabatan, dan keputusan bisnis yang bisa memenggal siapa saja yang ceroboh. Dan Mohan sedang ceroboh. Pagi itu, Kalista duduk di ruang kerja rumahnya saat pesan dari Pak Arman masuk. Bu, kami temukan beberapa kejanggalan soal Raisa. Data alamatnya berubah-ubah, dan ada riwayat kerja yang tidak konsisten. Tapi yang paling menarik, ia pernah punya kasus perselisihan kerja di tempat lama, diputus kontrak mendadak. Detail sedang kami kumpulkan. Kalista membaca pelan, lalu mengetuk layar ponsel 2 kali. Kebiasaan kecilnya saat sedang berpikir. Raisa punya jejak. Orang yang bersih tak pernah takut ditelusuri. Yang berbahaya justru orang yang terlalu rapih. Terlalu sempurna. Kalista meletakkan ponsel, lalu membuka laptop. Ia masuk ke sistem laporan operasional, akses yang hanya dimiliki segelintir orang. Di sana, ada daftar rapat hari ini, daftar pengeluaran yang disetujui Mohan, serta beberapa pengajuan yang aneh. Ada satu yang langsung menyala di mata Kalista. Pengajuan fasilitas kendaraan tunjangan khusus, atas nama Raisa. Kalista menatap layar tanpa berkedip. Terlalu cepat.
Bahkan istri sah saja biasanya tidak langsung meminta tunjangan ke perusahaan atas nama suami. Tapi Raisa, baru mengaku hamil, sudah berani menembakkan tuntutan ke jalur resmi. Kalista tersenyum tipis. Ini bukan sekadar cinta terlarang. Ini perburuan. Bu, Mbak Rani mengetuk pintu pelan. Mau sarapan? Kalista menoleh. Taruh saja di meja. Aku mau keluar sebentar. Mbak Rani menahan napas. Ke kantor? Kalista menggeleng. Bukan. Aku mau bertemu orang. Orang siapa, Bu? Kalista mengambil tasnya, wajahnya tetap tenang. Orang yang bisa memastikan apakah sebuah kehamilan itu fakta, atau hanya cerita. Di sisi lain, di kantor, Raisa sedang berada di tempat yang dulu tidak pernah ia tempati, kursi dekat ruang rapat utama. Biasanya sekretaris duduk di luar, menyiapkan dokumen, menunggu dipanggil. Tapi sekarang Raisa duduk seolah ia bagian dari keputusan. Ia menaruh tangan di perutnya, masih rata, tapi gerakannya dibuat seperti ada sesuatu yang harus dijaga. Beberapa staf mulai saling pandang. Raisa sekarang sering ikut rapat ya, bisik salah satu staf. Ya gimana, dia kan calon ibu. Bisik yang lain dengan nada yang sulit dibedakan antara sinis dan iri. Raisa mendengar sebagian bisikan itu, dan bukannya terganggu, ia justru mengangkat dagu. Itu yang ia mau? Orang-orang membicarakan dirinya. Mohan keluar dari ruangannya dan langsung memanggil Raisa. Kamu ikut rapat ini? Tanya Mohan setengah heran. Raisa menatapnya dengan mata yang dibuat lembut. Pak, saya cuma ingin membantu. Biar Pak tidak repot. Mohan ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Ya sudah, tapi jangan macam-macam. Raisa tersenyum. Saya selalu tahu tempat, Pak. Kalimat itu manis, tapi dalam kepala Raisa, maknanya lain. Aku sedang merebut tempat, pelan-pelan. Rapat berlangsung cukup panas. Ada proyek kolaborasi baru dengan salah satu vendor premium untuk kebutuhan resort. Vendor itu mahal, tapi kualitasnya bagus. Ini keputusan yang harus diambil dengan hati-hati. Mohan ingin terlihat berani. Ia ingin menunjukkan bahwa tanpa Kalista, ia bisa membuat terobosan. Raisa, di sampingnya, menyelipkan kalimat-kalimat kecil seperti jarum. Pak, kalau kita ambil yang premium, citra perusahaan naik, bisiknya pelan saat jeda. Biar orang kantor juga lihat Pak Mohan memang direktur yang berani. Mohan tergelitik oleh kata berani. Padahal keputusan berani tanpa perhitungan adalah bencana yang menunggu waktu. Dan di ruangan yang sama, tidak ada yang tahu. Kalista sudah melihat proposal itu pagi tadi. Kalista sudah tahu angka yang disembunyikan dalam lampiran. Kalista sudah tahu vendor itu punya klausul penalti besar jika pembatalan sepihak. Kalista tidak menghentikannya. Belum. Karena orang yang sedang dipuji, biasanya tak mendengar peringatan. Sementara itu, Kalista bertemu seseorang di sebuah klinik yang tidak mencolok, namun bersih dan resmi. Bukan klinik murah di pinggir jalan, tapi juga bukan rumah sakit besar yang mudah memunculkan gosip. Ia memilih tempat yang aman untuk bertanya tanpa menjadi berita. Dokter yang menemuinya adalah seorang wanita paruh baya dengan sorot mata tajam dan profesional. Kalista datang bukan sebagai pasien, melainkan sebagai orang yang butuh informasi, secara legal. Saya tidak bisa membahas data pasien orang lain, dokter itu mengingatkan sejak awal. Kalista mengangguk. Saya paham. Saya tidak minta data. Saya hanya ingin tahu tanda-tanda kebohongan yang sering terjadi pada kasus klaim kehamilan. Dokter itu menatap Kalista beberapa detik, seperti menilai apakah pertanyaan itu untuk drama atau untuk keselamatan. Akhirnya dokter menjawab, banyak. Mulai dari USG yang tidak sinkron dengan usia kandungan, hasil lab yang tidak bisa diverifikasi, sampai penggunaan klinik abal-abal yang tidak punya rekam medis terintegrasi. Yang sering terjadi,
Orang menunjukkan foto USG tapi tidak ada nomor rekam medis jelas. Kalista mengingat kertas USG yang ditunjukkan Raisa. Terlalu bersih. Terlalu baru. Kalau seseorang benar-benar hamil, Kalista bertanya pelan, biasanya ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tak bisa disembunyikan. Dokter itu mengangguk. Mual yang tidak bisa diatur jadwalnya, perubahan emosi, sensitivitas. Tapi tentu bisa berbeda-beda. Yang paling kuat, konsistensi pemeriksaan. Pasien yang serius akan punya catatan kontrol. Bukan hanya satu lembar foto. Kalista mengangguk pelan. Terima kasih, Dok. Sebelum pulang, ia meminta satu hal, daftar rumah sakit klinik resmi yang bisa memverifikasi rekam pemeriksaan jika suatu saat dibutuhkan untuk proses hukum, tanpa melanggar privasi, tentu dengan jalur pengadilan. Kalista menyimpan informasi itu rapi. Ia tidak sedang mencari alasan untuk membenci. Ia sedang mencari jalan untuk menutup semua celah kebohongan. Malam itu, Kalista menerima panggilan dari Evan. Bu, maaf mengganggu. Saya cuma mau laporan. Pak Mohan tadi siang datang ke Kalatera sebentar. Dia bawa Mbak Raisa. Kalista tidak terkejut. Mereka ngapain? Raisa minta lihat area VIP. Dia bilang nanti mau small event untuk perayaan kecil. Pak Mohan setuju. Kalista menatap langit-langit rumahnya. Perayaan kecil. Orang yang baru mengaku hamil biasanya menjaga diri, butuh tenang. Tapi Raisa malah merencanakan acara. Kalista hanya berkata, "Baik, kamu tetap profesional. Catat semua permintaan. Jangan istimewakan dia di luar shop." Evan terdiam sebentar, lalu bertanya hati-hati, "Bu, Anda baik-baik saja?" Kalista menutup mata sesaat. "Aku baik. Kerja kamu yang baik." Telepon ditutup. Kalista duduk lama di sofa, menatap ruang tamu yang terasa lebih luas dari biasanya. Ia baru sadar, selama ini rumah itu dipenuhi suara Mohan. Langkahnya, keluhnya, tawa kecilnya saat menonton TV. Sekarang semua itu hilang, diganti dengung kulkas dan jam dinding. Ponselnya bergetar lagi. Pesan masuk dari Pak Arman. "Bu, ada update. Raisa pernah bekerja di perusahaan lain sebagai sekretaris. Keluar mendadak, dan ada rumor ia dekat dengan atasan. Kami juga temukan satu nama pria yang sering mengirim uang ke rekeningnya beberapa bulan terakhir. Kami sedang telusuri siapa dia." Kalista membaca perlahan. Ada pria lain. Dadanya tidak melonjak karena cemburu. Anehnya tidak. Yang ada justru rasa dingin yang menegaskan sesuatu. Kalista tidak salah mencium jebakan. Ia membalas singkat. "Telusuri sampai jelas. Jangan ada jejak ke kita." Lalu ia menutup ponsel dan berdiri. Ia menuju ruang kerja, membuka folder fisik yang ia siapkan sejak malam talak. Di sana ada beberapa lembar. Salinan dokumen pernikahan, daftar aset atas nama Kalista, akses perusahaan, serta satu folder kecil bertuliskan bukti. Kalista menambahkan lembar baru, catatan pengajuan tunjangan Raisa. Ia menuliskan di atasnya, dengan tulisan tegas, "Raisa bergerak terlalu cepat. Mohan terlalu percaya." Keesokan harinya, di kantor, retakan kecil mulai terlihat. Raisa datang dengan wajah sedikit pucat, tapi ia menutupinya dengan bedak dan senyum. Ia berjalan seperti biasa, namun ada satu hal yang mencolok, ia mengeluh mual terlalu keras, terlalu sering, seolah ingin semua orang mendengar. "Duh, aku mual banget," katanya di pantry, sengaja mengucapkan, "aku," bukan, "saya," menurunkan batas profesional. Beberapa pegawai wanita menoleh, ada yang simpati, ada yang memutar mata. "Raisa, kamu udah periksa ke dokter?" tanya seorang staf. Raisa mengangguk cepat. "Udah, tapi dokter bilang normal. Ini kan calon anak direktur." Kalimat itu membuat ruangan hening sebentar. Lalu terdengar tawa kecil yang dipaksakan. Raisa menikmati hening itu.
Namun masalah muncul saat HR menghubungi Mohan untuk memastikan pengajuan tunjangan dan fasilitas. Pak Mohan, sesuai prosedur, tunjangan keluarga butuh dokumen yang sah, kata staf HR. Mohan mengerutkan kening. Dokumen apa lagi? Surat keterangan kehamilan dari fasilitas kesehatan yang terdaftar, Pak. Dan, status hubungan juga harus jelas. Ini untuk audit. Mohan terdiam. Dalam kepalanya, kata audit bergaung seperti alarm. Raisa yang duduk di dekatnya menegang, tapi cepat menutupinya dengan memegang perut. Pak, bisik Raisa. Suaranya mendadak cemas. Maksud saya takut kalau banyak prosedur begini. Saya tidak nyaman kalau orang-orang tahu terlalu detail. Mohan menelan ludah. Di saat itulah, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Raisa selalu punya alasan untuk menghindari bukti resmi. Tapi Mohan masih ingin percaya. Karena kalau ia tidak percaya, berarti ia baru saja menghancurkan rumah tangga, tanpa dasar kuat. Dan itu terlalu memalukan untuk diterima oleh egonya. Tenang, Mohan berkata pada HR, mencoba keras. Nanti saya lengkapi. Telepon ditutup. Mohan menatap Raisa lama. Kamu benar-benar hamil, kan? Tanyanya pelan, seperti takut jawabannya. Raisa langsung menitikkan air mata, cepat dan siap. Pak, kok Bapak tanya begitu? Saya berkorban besar. Mohan menghela napas. Bukan, aku cuma... Raisa menyela dengan suara lembut penuh tekanan. Kalau Pak Mohan tidak percaya, saya bisa pergi. Tapi ingat, saya membawa anak itu. Kalimat itu menjadi rantai. Mohan kembali terikat. Tidak, Mohan cepat berkata. Aku percaya. Raisa menunduk, menutupi senyum kecil yang hampir muncul. Sore hari, Kalista mendapat laporan dari Bu Livia. Bu, tim kami menemukan cara untuk meminta verifikasi dokumen tanpa melanggar privasi. Kalau Raisa mengajukan tunjangan perusahaan, ia wajib menyerahkan dokumen resmi. Kalau dokumen itu palsu, ada konsekuensi hukum. Kalista menatap jendela. Jakarta tampak sibuk, seolah tidak peduli pada drama manusia. Bagus, kata Kalista pelan. Biarkan dia menyerahkan dokumennya sendiri. Bu, Anda mau langkah berikutnya? Bu Livia bertanya. Kalista terdiam beberapa detik. Lalu suaranya turun, tenang dan tegas. Aku mau Mohan menandatangani satu keputusan proyek lagi. Bu Livia mengerutkan kening. Keputusan apa? Kalista membuka laptop, menunjukkan satu proposal vendor yang kemarin disetujui Mohan, yang berisi klausul penalti besar. Keputusan yang membuat dia yakin dia hebat, kata Kalista. Dan keputusan yang membuat dia tak bisa lari saat semuanya runtuh. Bu Livia menatap Kalista, lalu mengangguk pelan. Saya mengerti. Kalista menutup laptop. Babak ini belum tentang menghancurkan, bisiknya pada dirinya sendiri. Ini tentang membuat mereka percaya bahwa mereka menang. Ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Arman masuk lagi. Bu, pria yang mengirim uang ke Raisa mulai teridentifikasi. Kami butuh 1-2 hari untuk memastikan. Tapi indikasi kuat, Raisa tidak sendiri. Kalista menatap pesan itu lama. Retakan itu kini terlihat jelas. Kehamilan yang terlalu sempurna. Cerita yang terlalu rapi. Air mata yang terlalu siap. Kalista memejamkan mata sebentar, lalu tersenyum tipis. Kalau kamu pikir bisa mengambil mahkota yang kusembunyikan, bisiknya, kamu salah memilih ratu. Ia berdiri, mengambil folder bukti, lalu menambah satu catatan di halaman paling depan. Langkah berikutnya, paksa dokumen resmi. Kunci jejak uang. Siapkan panggung. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak talak, Kalista tidur tanpa mimpi. Bukan karena luka hilang, tapi karena ia tahu, kebenaran sudah dekat. Ada masa ketika seseorang merasa telah menang, lalu mulai berlari tanpa melihat jurang di depan. Mohan sedang berada di masa itu. Sejak talak terucap, ia berjalan di kantor dengan dada membusung. Setiap keputusan ia ambil seperti pembuktian, bahwa ia hebat, bahwa ia pantas, bahwa ia tidak butuh Kalista untuk berdiri. Di belakangnya, Raisa berjalan setengah langkah lebih dekat dari biasanya. Bukan lagi sekretaris yang tahu batas,
melainkan bayangan yang ingin menjadi pemilik. Dan Kalista membiarkan mereka berlari. Bukan karena ia tidak sanggup menghentikan, melainkan karena ia tahu, orang yang berlari dengan mata tertutup akan jatuh lebih keras. Pagi itu, satu email internal masuk ke banyak pihak, dengan subjek yang sederhana, tapi membuat jantung beberapa orang berdetak lebih cepat. Pemberitahuan audit kepatuhan review pengeluaran operasional Q4. Email itu tidak menyebut nama siapapun, tidak menuduh siapapun. Hanya menyatakan bahwa audit kepatuhan akan dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan prosedur. Bagi pegawai biasa, itu hanya rutinitas. Bagi Mohan, itu alarm. Ia membaca email itu 2 kali, lalu menoleh ke Raisa yang sedang berdiri di samping mejanya, membawa agenda rapat. "Kamu lihat email ini?" tanya Mohan. Suaranya menahan keras. Raisa mengangguk. Wajahnya dibuat cemas. "Saya lihat, Pak." "Itu wajar ya?" Mohan mengetukkan jari ke meja. Audit bisa berbahaya kalau ada pengeluaran tanpa dokumen lengkap. Raisa cepat menahan napas, lalu menyentuh perutnya seperti refleks. "Pak, tunjangan yang kemarin itu, apa? Aman?" Mohan menatapnya tajam. "Makanya kamu harus kasih dokumen resmi. Jangan bikin aku terlihat bodoh." Raisa tersentak. Lalu air mata muncul seperti tombol yang dipencet. Saya sudah bilang saya hamil, Pak. Saya tidak bohong." "Kalau kamu nggak bohong, kenapa kamu takut dokumen?" Mohan menekan. Raisa menunduk, lalu menggeleng pelan. "Saya cuma takut orang-orang kantor ngomong. Takut nama saya jelek." Mohan menghela napas, menahan emosi. "Oke, sore ini kamu urus. Lengkapi." Raisa mengangguk cepat. "Baik, Pak." Begitu keluar dari ruangan Mohan, wajah Raisa berubah. Air mata mengering seketika. Ia mengeluarkan ponsel, mengetik cepat. "Mereka minta dokumen resmi. Cepat carikan jalan. Jangan sampai aku ketahuan." Ia menatap layar ponsel, menunggu balasan. Kali ini, jarinya sedikit gemetar, bukan karena hamil, melainkan karena takut. Di tempat lain, Kalista duduk di sebuah ruang rapat kecil di salah satu gedung administratif milik Kalista Farms Group. Di hadapannya ada Pak Arman dan Bu Livia, serta beberapa berkas yang disusun rapi. Kalista tidak memakai jas mahal. Ia hanya memakai kemeja putih sederhana. Namun cara ia duduk, cara ia menatap berkas, membuat ruangan itu terasa seperti milik dirinya, karena memang miliknya. "Ini laporan pengajuan fasilitas atas nama Raisa," kata Bu Livia sambil menunjuk dokumen. Dia meminta tunjangan, kendaraan, dan akomodasi. Alasan, kehamilan. Pak Arman menambahkan, "Dan ada satu pengeluaran lain yang aneh, Bu. Reservasi, small event, di Kalatera yang diminta Raisa. Pembayarannya mau dimasukkan ke biaya representasi kantor." Kalista mengangkat alis tipis. "Biaya representasi? Untuk perayaan kehamilan gundik direktur?" Pak Arman menunduk. "Secara aturan, itu tidak bisa." Kalista mengetuk meja sekali. Tidak keras, tapi cukup membuat semua orang diam. "Biarkan mereka ajukan," kata Kalista tenang. "Jangan ditolak mentah-mentah. Minta dokumen sesuai prosedur. Semakin banyak mereka berusaha, semakin banyak jejak yang mereka tinggalkan." Bu Livia mengangguk. "Kami sudah instruksikan HR, kalau tunjangan diminta, harus ada surat keterangan kehamilan dari fasilitas kesehatan yang terdaftar, lengkap dengan nomor rekam medis yang bisa diverifikasi." Kalista menyandarkan punggungnya, lalu menatap keluar jendela. "Kalau Raisa pakai surat palsu?" Bu Livia menatap Kalista. "Kalau palsu, itu tindak pemalsuan dokumen. Konsekuensinya berat." Kalista menoleh perlahan. Sorot matanya tidak marah, tapi dingin. "Bagus," jawab Kalista. "Biarkan dia memilih jalan sendiri." Pak Arman menambahkan, suaranya sedikit lebih pelan, "Ada lagi, Bu. Soal pria yang mengirim uang ke Raisa, kami hampir memastikan identitasnya." Kalista menatap Pak Arman. "Siapa?" Pak Arman mengeluarkan satu lembar kertas. "Seorang pria bernama Damar. Pengusaha kecil menengah di bidang properti. Transfer rutin sejak beberapa bulan terakhir.
Dan Kalista menahan napas. Dan apa? Pak Arman menatapnya tegas. Ada indikasi Raisa pernah tinggal satu apartemen dengan pria itu. Data alamatnya terhubung. Kalista tidak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata sebentar. Bukan karena sedih, melainkan karena potongan puzzle mulai mengunci. Raisa tidak hanya menipu Mohan. Raisa sedang membangun jaring, memancing siapapun yang bisa memberikan keuntungan. Kalista membuka mata lagi. Pastikan data ini kuat. Kalau kita bergerak dengan bukti. Pak Arman mengangguk. Siap, Bu. Kalista berdiri. Sekarang, tentang Mohan. Ruangan kembali sunyi. Bu Livia bertanya hati-hati. Bu, Anda mau menurunkannya dari jabatan? Kalista tersenyum tipis. Belum. Kalau dia turun sekarang, dia akan jadi korban di mata kantor. Dia akan mengemis simpati. Aku tidak mau itu. Kalista berjalan pelan ke meja, menaruh telapak tangan di atas berkas audit. Aku mau dia tetap di atas kursinya, sampai kursi itu patah sendiri. Sore hari, Raisa kembali ke kantor dengan sebuah map plastik bening. Wajahnya dibuat lega, seolah membawa kemenangan. Ia mengetuk pintu ruang Mohan, lalu masuk dengan langkah cepat. Pak, ini dokumennya, katanya sambil menyodorkan satu lembar surat. Mohan merebutnya, membaca cepat. Ada kop klinik, ada tanda tangan dokter, ada cap. Sekilas terlihat sah. Namun Mohan tidak benar-benar paham dokumen medis. Ia hanya butuh satu hal, pembenaran. Bagus, katanya, napasnya sedikit longgar. Akhirnya. Raisa tersenyum manis. Saya kan bilang saya tidak bohong. Mohan mengangguk. Kalau audit tanya, ini bukti. Raisa menunduk, pura-pura malu. Lalu suaranya berubah pelan, merayu. Pak, jadi soal rumah dan mobil? Mohan mendongak. Kamu belum puas? Raisa menyentuh lengannya, menekan dengan cara halus. Saya cuma mau merasa aman. Saya ini membawa anak Bapak. Mohan terdiam. Kalimat itu selalu berhasil mengikatnya. Baik, katanya akhirnya. Aku akan urus. Raisa tersenyum lebar saat Mohan tidak melihat. Di kepalanya, satu langkah lagi menuju hidup mewah sudah hampir digenggam. Namun yang Raisa tidak tahu, surat itu sudah masuk ke sistem HR, dan sistem mulai memeriksa. Dalam waktu kurang dari 2 jam, email kecil masuk ke meja HR dan tim audit. Nomor registrasi klinik tidak terdaftar. Nama dokter tidak ditemukan di database praktik. Kop klinik tidak sesuai format fasilitas kesehatan resmi. Kata-kata itu bukan opini. Itu fakta. Dan fakta punya cara sendiri untuk memukul lebih keras daripada teriakan. Malam itu, Mohan menerima panggilan dari HR. Pak Mohan, mohon maaf, suara staf HR terdengar tegang. Dokumen yang diserahkan tidak bisa diverifikasi. Mohan berdiri mendadak. Apa maksud kamu? Nomor registrasi klinik tidak terdaftar. Pak, kami perlu dokumen pengganti dari fasilitas kesehatan resmi. Kalau tidak, pengajuan tidak bisa diproses. Dan, ini akan masuk catatan audit. Mohan merasakan tenggorokannya kering. Kamu yakin? Yakin, Pak. Kami sudah cek. Telepon ditutup. Mohan menatap Raisa yang duduk di sofa ruangannya. Kebetulan ia belum pulang, seolah sudah merasa punya hak berada di ruang direktur. Kamu ngasih aku dokumen palsu? Suara Mohan rendah, tapi penuh ancaman. Raisa terkejut. Palsu? Enggak. Itu dari klinik, Pak. HR bilang nggak bisa diverifikasi. Mohan membentak. Raisa menutup mulutnya, lalu menangis lagi. Tapi kali ini, tangisnya tidak setenang biasanya. Ada kepanikan yang bocor. Mungkin kliniknya baru. Pak, mungkin databasenya belum masuk. Raisa berusaha. Mohan mendekat, menatapnya tajam. Kamu hamil beneran atau enggak? Raisa menatap Mohan, air mata mengalir, dan untuk pertama kalinya, ada jeda terlalu lama sebelum ia menjawab. Jeda itu, pendek tapi mematikan. Kalista tidak ada di ruangan itu. Tapi seolah-olah ia bisa melihat semua dari jauh. Raisa akhirnya menggeleng cepat. Saya hamil, Pak.
Saya hamil. Saya takut kalau harus ke rumah sakit besar, nanti orang-orang tahu. Mohan menghela napas berat. Ia ingin percaya. Tapi di kepalanya, mulai muncul satu pikiran yang menusuk. Kalau ini bohong, berarti aku menolak Kalista untuk kebohongan. Dan itu bukan hanya salah. Itu memalukan. Ego Mohan mulai retak. Dan retakan ego, bagi laki-laki seperti Mohan, lebih menyakitkan dari apapun. Di rumah, Kalista menerima satu pesan dari Bu Livia. Bu, dokumen Raisa tidak lolos verifikasi. Audit mencatatnya sebagai anomali. Langkah berikutnya, minta dokumen resmi dari RS terdaftar. Kalau Raisa menolak, kita punya dasar untuk tindakan disipliner dan potensi laporan hukum. Kalista membaca pesan itu, lalu menatap jendela ruang tamu. Jakarta malam ini berkilau, seperti biasa. Tapi di balik kilau itu, permainan sudah bergeser. Kalista membalas singkat. Lanjut. Jangan kasih ruang negosiasi. Setelah itu, Kalista membuka folder bukti, menambahkan satu halaman baru. Dokumen palsu terdeteksi. Mohan mulai curiga. Raisa panik. Ia menutup folder, lalu berdiri. Mbak Rani, yang sejak tadi memperhatikan, bertanya pelan, Bu, apakah ini artinya mereka mulai jatuh? Kalista menoleh, tersenyum tipis. Ini baru kaki mereka tersandung. Kalista berjalan ke ruang kerja, membuka laptop, lalu membuka satu dokumen lain. Proposal vendor premium yang Mohan sepakati di rapat kemarin. Klausul penalti di halaman belakang tampak seperti gigi tajam. Kalista memandangi angka itu lama. Dan besok, bisiknya, aku pastikan mereka jatuh ke jurang yang mereka gali sendiri. Ia menutup laptop. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada sorak kemenangan. Hanya ketegasan seorang perempuan yang selama ini menyembunyikan mahkota, dan kini mulai menampakkan sisi tajamnya. Sementara itu, di kantor, Mohan duduk sendiri di ruangannya. Raisa sudah pulang dengan alasan pusing. Mohan menatap kosong pada meja. Untuk pertama kalinya sejak talak itu, ia merasa tidak menang. Ia merasa seperti seseorang yang baru sadar. Ia mungkin baru saja dipermainkan. Dan di saat yang sama, sebuah undangan rapat masuk emailnya, rapat mendadak dengan tim audit dan manajemen pusat. Subjeknya, klarifikasi pengeluaran keputusan vendor, wajib hadir. Mohan menelan ludah. Dadanya mendadak sesak. Karena ia tahu, sebagian, apa yang akan terjadi kalau audit sudah menyorot. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah. Terlalu cerah untuk sebuah hari yang akan menjadi akhir bagi beberapa orang. Mohan berdiri di depan kaca lift kantor pusat, merapikan kerah kemejanya berkali-kali. Tangannya dingin. Dadanya seperti tertindih batu. Sejak email undangan rapat klarifikasi masuk semalam, ia nyaris tidak tidur. Bayangan audit, angka penalti vendor, dan dokumen kehamilan Raisa yang ditolak verifikasi, semuanya berputar di kepala seperti roda yang lepas kendali. Di sampingnya, Raisa berdiri dengan wajah pucat yang disamarkan riasan. Ia memakai dress formal, tetapi cara ia menggenggam tas begitu keras seolah itu satu-satunya pegangan untuk tidak jatuh. Sesekali ia mengusap perutnya. Kebiasaan yang dulu menjadi senjatanya, kini terlihat seperti kebohongan yang mulai rapuh. Mohan menoleh. Kamu yakin kamu siap? Raisa memaksakan senyum. Saya siap, Pak. Kita cuma perlu jelasin kalau kliniknya belum terdata. Nanti saya cari surat lain. Bukan nanti, Mohan mendesis. Ini audit. Kalau mereka sudah masuk, bukan soal surat lagi. Ini soal reputasi. Raisa menelan ludah. Pak, jangan panik. Mohan tertawa tanpa humor. Aku panik karena aku sudah mengorbankan rumah tangga untuk kamu. Kalimat itu membuat Raisa mematung. Ada sekelebat takut di matanya. Takut kehilangan Mohan sebelum ia mengunci hartanya. Lift berhenti. Pintu terbuka. Mereka melangkah keluar menuju ruang rapat besar yang biasanya hanya dipakai untuk keputusan level atas. Di depan pintu, staf administrasi tersenyum kaku. Pak Mohan, Mbak Raisa, silakan masuk. Rapat sudah dimulai. Mohan mengangguk, lalu membuka pintu. Udara di ruang rapat terasa lebih dingin dari AC. Di dalam, sudah duduk beberapa orang. Tim audit, HR,
Legal, beberapa manajer senior, dan di ujung meja, seseorang yang membuat Mohan berhenti bernapas sesaat. Kalista. Ia duduk tenang, memakai kemeja putih sederhana dengan blazer tipis, rambutnya diikat rapi. Tidak ada riasan mencolok, tidak ada perhiasan heboh. Namun caranya menatap membuat seluruh ruangan seperti menyesuaikan diri padanya. Mohan membeku. Kamu? Ngapain di sini? Kalista menatapnya datar. Aku diundang. Raisa berusaha tertawa kecil. Bu Kalista, ini rapat kantor. Maaf, tapi... Belum sempat Raisa menyelesaikan kalimatnya, Pak Arman, yang duduk di sisi Kalista, menatap tajam. Mohon jaga etika di ruangan ini, katanya, tegas. Ini rapat resmi. Mohan menelan ludah, lalu duduk di kursinya. Raisa duduk di samping, mencoba tetap terlihat percaya diri. Ketua tim audit membuka rapat dengan suara formal. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita melakukan klarifikasi atas dua hal. Pertama, pengeluaran yang tidak sesuai prosedur. Kedua, keputusan vendor premium yang berpotensi menimbulkan penalti kontrak besar. Mohan mengangguk cepat. Saya bisa jelaskan. Soal vendor itu, keputusan strategis untuk citra perusahaan. Citra, ulang salah satu manajer senior, lalu menggeser dokumen ke tengah meja. Dengan penalti pembatalan yang nilainya miliaran. Mohan terdiam, lalu berkata keras, itu risiko bisnis. Kalista hanya mendengar, tanpa menimpali. Ia membiarkan Mohan berbicara, karena setiap kalimat Mohan adalah bukti bahwa ia tidak lagi berhitung. Ia hanya mempertahankan gengsi. Ketua tim audit melanjutkan, yang kedua, ada pengajuan fasilitas, tunjangan, dan biaya representasi untuk acara pribadi, atas nama karyawan, Raisa. Alasan, kehamilan. Raisa mengangkat dagu. Itu bukan acara pribadi. Itu, bentuk dukungan untuk karyawan. Dukungan seperti apa? Tanya HR. Suaranya tenang tapi tajam. Tunjangan keluarga butuh dokumen resmi. Dokumen yang Anda serahkan tidak dapat diverifikasi. Raisa menegang. Saya sudah bilang, klinik itu baru. Legal membuka laptopnya, menampilkan layar ke proyektor. Kami sudah cek. Nomor registrasi klinik tidak ada. Nama dokter tidak terdaftar. Cap tidak sesuai. Ruangan hening. Mohan memejamkan mata sesaat, seolah berharap ini hanya mimpi buruk. Lalu ia menoleh ke Raisa dengan tatapan yang mulai retak. Kamu bilang kamu periksa. Suara Mohan serak. Raisa menahan napas, lalu memainkan kartu terakhirnya, air mata. Pak, saya tidak bohong. Saya benar-benar hamil. Ketua tim audit menutup map. Baik, jika Anda benar-benar hamil, prosedurnya mudah. Perusahaan hanya menerima surat dari fasilitas kesehatan resmi yang terdaftar. Anda diberi waktu 48 jam untuk menyerahkan dokumen valid. Jika tidak, pengajuan ditolak dan ada konsekuensi disipliner. Raisa menelan ludah. Saya bisa. Kalista akhirnya bicara. Suaranya pelan, tapi seluruh ruangan otomatis diam. Tidak perlu 48 jam. Mohan menoleh cepat. Apa maksudmu? Kalista menatap Mohan sejenak. Lama, seperti menimbang apakah pria itu masih layak mendapat sisa belas kasih. Lalu ia menoleh pada ketua audit. Dokumen palsu sudah cukup sebagai indikasi niat buruk. Dan saya yakin, kebohongan itu tidak berhenti di situ. Raisa tersentak. Bu Kalista, jangan menuduh. Kalista tidak menatap Raisa. Ia menatap layar proyektor. Tampilkan lampiran kedua, Pak Arman. Pak Arman menekan remote. Layar berganti. Di sana muncul rangkuman transaksi, transfer rutin dari seseorang bernama Damar ke rekening Raisa. Nominalnya tidak kecil. Terlihat jelas pola bulanan, rapi seperti gaji. Raisa membeku. Mohan menatap layar, lalu menatap Raisa. Ini apa? Raisa berdiri mendadak. Itu teman saya. Legal menyela, kami juga menemukan data alamat yang mengarah bahwa Raisa pernah tinggal di apartemen yang sama dengan Damar. Ada bukti pembayaran sewa atas nama Damar untuk unit yang Raisa tempati. Raisa menggigil. Itu
Itu masa lalu. Kalista menoleh akhirnya. Tatapannya tajam, namun tetap elegan. Masa lalu yang masih mengirimi kamu uang sampai bulan ini. Raisa membuka mulut, tapi tidak keluar suara. Mohan merasakan darahnya naik ke wajah. Jadi, kamu bohong? Kamu main belakang. Raisa menutup wajahnya, menangis, tapi tangis itu kini terdengar seperti orang yang kehabisan naskah. Kalista mengetuk meja pelan. Dan soal, anak Mohan. Bolivia menaruh satu map di depan ketua audit. Perusahaan menerima permintaan verifikasi resmi dari rumah sakit terdaftar. Kami sudah ajukan sesuai prosedur. Jika Raisa memang hamil, ia bisa melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan resmi hari ini. Jika menolak, itu pengakuan terselubung. Raisa menatap map itu seperti menatap vonis. Mohan berdiri, kursinya bergeser keras. Raisa, kamu beneran hamil atau enggak? Raisa terisak. Aku takut. Tok. Mohan menghantam meja. Jawab. Raisa menutup mata. Lalu kalimat yang akhirnya keluar seperti darah yang tumpah. Aku hamil. Tapi... Mohan menahan napas. Tapi, bukan anak kamu. Hening. Seperti seluruh AC, seluruh suara kota, berhenti bekerja. Mohan mundur setengah langkah, wajahnya memucat. Apa? Raisa menangis semakin kencang. Aku butuh uang. Aku butuh hidup enak. Kamu gampang percaya. Kamu punya jabatan, kamu punya akses. Mohan menelan ludah, menatap Raisa dengan tatapan orang yang baru saja sadar bahwa ia sudah meminum racun dengan sukarela. Jadi aku, menala Kalista, untuk kebohongan. Kalista menatap Mohan tanpa puas, tanpa tertawa. Hanya datar, karena bagi Kalista, rasa sakit itu sudah melewati fase amarah. Yang tersisa hanya keputusan. Ketua audit Batu Kecil, menarik rapat kembali ke jalur resmi. Baik, dengan pengakuan ini, dan bukti dokumen palsu, perusahaan akan mengambil tindakan sesuai kebijakan. Raisa akan dinonaktifkan sementara, dan kasus ini bisa masuk ranah hukum terkait pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan fasilitas. Raisa jatuh duduk. Wajahnya hancur. Senjata yang ia pakai untuk menaklukkan kini membalik menghantamnya. Namun Mohan belum selesai jatuh. Ketua audit membuka dokumen berikutnya. Sekarang soal keputusan vendor premium. Pak Mohan, Anda menyetujui kontrak tanpa review legal final dan tanpa persetujuan manajemen pusat. Ini pelanggaran prosedur. Mohan tersentak. Saya direktur. Saya punya wewenang. Pak Arman menatap Mohan dengan dingin. Wewenang Anda ada batasnya. Anda bukan pemilik. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Mohan menoleh tajam ke Pak Arman. Maksud Anda? Pak Arman berdiri. Karena itu, saya perlu memperkenalkan kembali struktur yang selama ini tidak Anda pahami. Kalista berdiri perlahan. Tidak dramatis. Tidak berlebihan. Ia hanya berdiri, dan ruangan seperti otomatis menegakkan punggung. Saya Kalista. Ucapnya, suaranya tenang. Pewaris tunggal Kalista Farms Group. Pemilik unit usaha tempat kamu bekerja. Dan selama ini, aku memilih diam, agar cinta tidak tercampur harta. Mohan menatap Kalista seperti menatap orang asing. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata. Jadi, kamu, Mohan berbisik, suaranya pecah. Semua ini, milik kamu. Kalista mengangguk pelan. Iya. Mohan terlihat seperti mau duduk, tapi lututnya tidak kuat. Ia menahan meja agar tidak jatuh. Raisa, yang tadi masih berharap Mohan menyelamatkannya, kini menatap Kalista dengan mata penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia sadar, ia tidak menggoda istri orang biasa. Ia menusuk ratu di istananya sendiri. Kalista melanjutkan, datar namun tegas. Mohan, aku tidak menurunkanmu kemarin karena aku ingin kamu bertanggung jawab atas semua keputusanmu sendiri.
Aku ingin kamu merasakan akibatnya tanpa bisa menyalahkan siapapun. Mohan menggeleng cepat. Kalista, aku nggak tahu. Kamu tidak tahu karena kamu tidak pernah bertanya. Jawab Kalista, tidak meninggikan suara. Kamu tidak pernah ingin mengenal aku lebih dalam. Kamu hanya ingin merasa lebih besar dari perempuan yang kamu kira biasa. Kalimat itu membuat Mohan menutup mata. Ada penyesalan yang terlambat. Kalista menoleh pada ketua audit. Saya setuju dengan rekomendasi audit. Mohan dicabut kewenangannya efektif hari ini. Untuk kontrak vendor premium, kita tangani lewat tim legal dan negosiasi ulang. Kerugian akan dihitung dan masuk evaluasi tanggung jawab manajemen. Ketua audit mengangguk. Siap, Bu. Mohan menatap Kalista. Kamu mau hancurin aku? Kalista menatap balik. Tidak. Mohan seperti menemukan harapan. Kalau begitu, kita bisa bicara. Kalista menghela napas pelan. Aku tidak menghancurkan kamu, Mohan. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya berhenti menahan pintu agar kamu tidak jatuh. Itu kalimat paling elegan yang pernah menjadi hukuman. Raisa mencoba berdiri. Suaranya gemetar. Bu Kalista, saya minta maaf. Saya akan pergi. Tolong jangan laporin saya. Kalista menatapnya sebentar. Kamu berbohong untuk mengambil milik orang lain. Kamu memakai kehamilan sebagai senjata. Kamu mempermainkan hukum dan martabat. Kalista mendekat satu langkah. Kalau aku membiarkanmu pergi begitu saja, kamu akan melakukan hal yang sama pada orang lain. Raisa tersentak, menangis semakin kencang. Kalista menoleh ke Bolivia. Proses sesuai hukum. Tidak perlu dihina. Tidak perlu dipermalukan. Tapi konsekuensinya harus jalan. Bolivia mengangguk. Baik, Bu. Di ruangan itu, balas dendam Kalista bukan dalam bentuk teriakan atau tamparan. Balas dendamnya berupa sistem yang bergerak rapi. Audit, dokumen, prosedur, legal. Semua dingin, semua sah. Dan justru itu yang membuatnya terasa menakutkan. Hari itu, berita internal menyebar cepat, tanpa gosip berlebihan, tanpa drama murahan. Hanya fakta. Raisa dinonaktifkan dan diproses sesuai kebijakan. Mohan dicabut kewenangan manajerialnya dan masuk evaluasi pelanggaran prosedur. Kontrak vendor ditangani ulang oleh tim legal untuk meminimalkan penalti. Yang tidak ditulis di email internal, tapi menyebar lewat bisik-bisik, adalah hal yang lebih besar. Pemilik Kalista Farms Group ternyata Kalista. Orang-orang yang dulu memandang Kalista sebagai istri yang diam, mendadak menunduk hormat, bukan karena takut, tapi karena baru paham. Ketenangan Kalista bukan kelemahan. Itu kendali. Mohan pulang dengan langkah berat. Seperti pria yang kehilangan sesuatu yang bahkan tidak ia sadari pernah ia miliki. Ia datang ke rumah yang dulu ia tinggalkan dengan talak, dan berdiri di depan pagar beberapa menit sebelum berani mengetuk. Mbak Rani membuka pintu, tapi wajahnya dingin. Cari siapa? Mohan menelan ludah. Aku mau ketemu Kalista. Bu Kalista tidak menerima tamu, jawab Mbak Rani singkat. Mohan memaksa. Tolong bilang, aku mau minta maaf. Kalista muncul dari dalam, berjalan pelan. Ia tidak memakai baju mewah. Ia hanya memakai pakaian rumah yang rapi. Namun sorot matanya membuat Mohan lupa bahwa ia pernah berani merendahkannya. Kalista berdiri di ambang pintu. Kamu datang untuk apa, Mohan? Mohan mengusap wajahnya. Suara pecah. Aku salah. Aku ketipu. Aku nggak tahu Raisa bohong. Aku hancur, Kalista. Kalista menatap Mohan lama. Tidak ada benci yang meledak. Tidak ada tawa puas. Hanya kelelahan yang matang. Kamu ketipu bukan karena Raisa hebat, kata Kalista pelan. Kamu ketipu karena kamu ingin ditipu.
Mohan menatap Kalista, bingung. Kalista melanjutkan, setiap kata seperti jarum yang menusuk tanpa darah. Kamu ingin ada perempuan yang membuatmu merasa paling hebat. Kamu ingin ada orang yang memujimu, walau itu harus menginjak aku. Mohan menunduk. Aku nggak mikir sejauh itu. Justru itu masalahnya. Kalista menghela napas. Kamu tidak mikir. Kamu hanya merasa. Mohan mendekat setengah langkah. Kalista, kita bisa ulang. Aku janji. Kalista mengangkat tangan pelan, menghentikan. Jangan. Suara itu lembut, tapi final. Aku tidak akan kembali pada orang yang menjatuhkan martabatku di depan gundiknya, Kalista berkata. Bukan karena aku tidak mampu memaafkan, tapi karena aku tidak mau mengkhianati diriku sendiri. Mohan meneteskan air mata. Aku menyesal. Kalista menatapnya, sedikit lebih lembut. Menyesal itu bagus. Simpan itu. Jadikan pelajaran. Tapi jangan jadikan penyesalanmu alasan untuk menuntut aku kembali. Kalista melangkah mundur sedikit. Besok, urusan perceraian kita lanjut lewat legal. Kamu pulang. Mohan mematung. Lalu akhirnya mengangguk, seperti orang yang kehilangan udara. Ia pergi dengan kepala tertunduk. Mbak Rani menutup pintu perlahan. Rumah kembali sunyi, tapi kali ini sunyi yang tidak menyakitkan. Sunyi yang lega. Beberapa minggu kemudian, Kalista berdiri di Kalatera. Ia duduk di salah satu gazebo yang dulu menjadi tempat ia dihina. Tempat Mohan menalak dirinya di depan Raisa. Udara sore menebar aroma rempah dan teh hangat. Dari kejauhan, terdengar tawa tamu-tamu yang menikmati makan malam, sama seperti malam kelabu itu. Evan mendekat, gugup. Bu, apa Bu yakin mau duduk di sini? Tempat ini? Kalista tersenyum kecil. Tempat ini tidak salah. Yang salah orang-orangnya. Evan menunduk, lega. Kalista menatap meja kayu di depannya, lalu menghela napas. Ia tidak menghapus luka itu. Ia hanya mengubahnya menjadi tanda bahwa ia pernah jatuh dan ia memilih berdiri. Di ponselnya, ada pesan masuk dari Bolivia. Proses perceraian berjalan baik. Aset aman. Mohan tidak punya hak atas kepemilikan grup. Semua sesuai. Kalista membaca pesan itu, lalu menutup ponsel. Ia menatap langit yang mulai oranye. Dalam hati, Kalista mengucapkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Terima kasih. Karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Hidup tidak selalu adil. Tapi hidup selalu punya aturan yang tidak bisa dilanggar tanpa akibat. Apa yang dibangun dari kebohongan akan runtuh oleh kebohongan itu sendiri. Mohan jatuh bukan karena Kalista kejam. Ia jatuh karena ia memutuskan untuk menutup mata dan menukar kesetiaan dengan pujian murah. Raisa jatuh bukan karena Kalista jahat. Ia jatuh karena ia mengira hidup bisa dibeli dengan tipu daya, dan martabat orang lain bisa dijadikan tangga. Dan Kalista menang bukan karena ia kaya. Kalista menang karena ia waras. Karena ia tenang. Karena ia tidak menyerahkan harga dirinya pada siapapun. Bahkan pada orang yang pernah ia cintai. Kalista belajar satu hal yang paling penting. Dan itu juga pelajaran untuk siapapun yang membaca kisahnya. Jangan pernah mengecilkan diri demi membuat orang lain merasa besar. Karena ketika mereka lupa diri, kamu yang akan pertama kali mereka injak. Kalista menatap ruang resto yang ramai, lalu tersenyum tipis. Ia tidak lagi menyembunyikan mahkotanya. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan, ia berhak dihormati oleh siapapun, termasuk oleh dirinya sendiri.